Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada saya sendiri, Amalia Rizky Fadilah, kemudian ada teman saya, Fuad Arsyad, Muhammad Afan Akdam, dan Upik Setirini. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, terdapat bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Guru yang berperan sebagai perencana harus dapat memutuskan bentuk perencanaan yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepada guru. Makanya, dalam Omar Hamalik tahun 1980 membagi bentuk-bentuk perencanaan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang atau long range planning. Yang kedua yaitu perencanaan jangka pendek atau short range planning, dan yang ketiga unit pembelajaran atau unit lesson. Nah, penjelasan yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang atau long range planning. Maksud dari perencanaan ini adalah mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Karena itu, guru perlu memiliki keterampilan dalam membangun unit sumber atau resource sumber dan unit pembelajaran atau teaching unit yang memuat organisasi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada perencanaan jangka pendek atau short range planning. Dalam short range planning ini atau perencanaan jangka pendek harus fleksibel dan adaptif serta harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Perencanaan jangka pendek ini mencangkup kurun waktu antara 1 sampai 3 tahun. Salah satu perencanaan jangka pendek yang sering kita temui adalah perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan atau juga disebut sebagai perencanaan operasional di negara kita ini pada prakteknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahun. Kemudian yang ketiga yaitu ada unit pembelajaran atau unit lesson yang dikenal dengan satuan pembelajaran. Dalam perencanaan ini hendaknya siswa diberikan kesempatan untuk memberi kontribusinya terhadap perencanaan. Kesempatan ini akan turut memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan instruksional. Kemudian ada pendapat lain mengenai perencanaan. Ini dikemukakan oleh Shaudi tahun 1988 yang mengemukakan bahwa guru mengembangkan perencanaan dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun atau 1 semester dan beberapa jam saja. Untuk 1 tahun dan 1 semester disebut sebagai program unit, sedangkan untuk beberapa jam saja itu disebut program satuan pelajaran yang masing-masing memiliki komponen yang sama, yaitu tujuan, bahan, metode, dan evaluasi. Perbedaan hanya terletak pada keleluasaan dan kedalaman masing-masing level. Kemudian ada pendapat lain yaitu Anderson dari Mulyana tahun 2004 membedakan perencanaan dalam 2 kategori, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang yang disebut dengan unit plans merupakan perencanaan yang bersifat komprehensif di mana dapat dilihat aktivitas yang direncanakan oleh guru selama 1 semester. Perencanaan umum ini memerlukan uraian yang lebih rinci dalam perencanaan jangka pendek yang disebut dengan perencanaan pembelajaran. Guru dapat memodifikasi perencanaan umum yang telah dibuatnya disesuaikan dengan kondisi kelas serta karakteristik siswa. Kemudian, perencanaan unit dimulai dengan mempertimbangkan isi atau konten yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional yang berlaku.
Untuk selanjutnya, prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam tahap ini adalah informasi yang telah diidentifikasi seperti jumlah siswa, materi yang akan disampaikan, pendekatan pembelajaran, serta kemungkinan sumber belajar. Bentuk-bentuk perencanaan lain juga dikemukakan oleh Lorin dari Savage dan Armstrong tahun 1996. Menurut mereka, guru-guru akan menggunakan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang disebut unit plan yang berisi garis besar atau outlines mengenai apa-apa saja yang dikerjakan selama 1 tahun pembelajaran. Perencanaan unit ini selanjutnya dijabarkan menjadi bagian-bagian rencana yang lebih kecil, yaitu antara 2 sampai 4 minggu pembelajaran. Dengan demikian, outlines berisi garis besar apa yang akan dikerjakan oleh guru dan siswa selama proses belajar. Bagi guru yang kurang pengalaman pada umumnya memerlukan perencanaan yang lebih rinci dibandingkan dengan guru yang sudah berpengalaman. Nah, berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu terbagi dalam 2 bentuk, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Fuad Arsyad akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni mengenai tentang sistematika perangkat pembelajaran. Sistematika perangkat pembelajaran sendiri yakni ada 2. Yang pertama yaitu silabus dan yang kedua yaitu RPP. Nah, kita harus mengetahui silabus. Silabus sendiri itu adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Nah, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Nah, manfaatnya ya ini yang pertama yaitu sebagai pedoman atau acuan untuk pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua yakni memberikan gambaran mengenai pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga yakni sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang keempat yakni dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, prinsip pengembangan silabus sendiri yakni yang pertama yaitu ada ilmiah, yakni keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu harus relevan, yaitu cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu harus sistematis. Nah, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensinya. Yang keempat yaitu harus konsisten. Adanya hubungan yang konsisten yaitu antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima itu harus memadai, yakni cakupan indikator dan materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk penunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, yang keenam itu harus aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dalam peristiwa yang terjadi. Nah, yang ketujuh yaitu harus fleksibel. Nah, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Nah, yang ke-8 yaitu harus menyeluruh. Nah, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini ada langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama itu harus mengisi kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua itu harus mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga itu mengidentifikasi materi pokok dalam pembelajaran. Yang keempat itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima itu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam penentuan jenis penilaian. Yang selanjutnya itu menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan sumber belajar. Nah, format silabus sendiri yakni nama sekolah, terus ada mata pelajaran, kelas, terus ada tahun pelajaran. Nah, ya, selanjutnya itu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran,
indikator penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran adalah perangkat pembelajaran yang berisi perencanaan dalam kegiatan pembelajaran yang harus dibuat sendiri oleh guru sebelum masuk ke kelas, sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Jadi RPP ini adalah seperangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan guru sebelum memulai kegiatan di kelas, agar tujuannya pembelajaran yang dilakukan di kelas itu agar menjadi lebih terarah serta tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 menjelaskan bahwa RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Jadi jelas sekali di sini bahwa pembuatan RPP ini harus berdasarkan dengan silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Jadi seorang guru tidak bisa membuat RPP dengan sekehendak hati guru tersebut. Yang selanjutnya adalah format RPP. Adapun format RPP yang harus dipersiapkan guru, yang pertama yaitu identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran, dan kelas semester. Yang kedua adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini mencantumkan berapa kali pertemuan dan berapa menit dalam sekali pertemuan. Yang selanjutnya adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan kompetensi. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Yang kelima kegiatan pembelajaran. Yang keenam penilaian. Yang ketujuh media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang selanjutnya adalah LKS. LKS atau LAS merupakan panduan belajar bagi siswa yang berisi petunjuk, langkah-langkah dalam pengerjaannya, dan juga biasanya berupa soal latihan yang berisikan petunjuk dalam pemecahan masalahnya. LAS juga dapat dikatakan sebagai panduan belajar di kelas bagi siswa yang digunakan untuk melakukan penyelidikan atau pemecahan masalah dalam menemukan konsep atau pengetahuan baru yang pastinya juga akan dibimbing oleh guru. Lembar aktivitas siswa berisi teori ringkas, contoh soal, dan soal-soal esai atau multiple choice atau pilihan ganda. Yang selanjutnya adalah instrumen evaluasi atau tes hasil belajar. Teknik instrumen dalam evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu bentuk tes objektif dan non-tes atau non-objektif. Macam-macam dari tes bentuk objektif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah bentuk pilihan benar salah, yang ketiga adalah menjodohkan, dan yang keempat adalah isian singkat. Sedangkan macam-macam tes non-objektif ada satu, yaitu tes uraian atau esai. Tes uraian dibagi menjadi dua, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Yang selanjutnya adalah media. Alat peraga atau media adalah media pengajaran yang diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara untuk membantu menanamkan dan memperjelas konsep dalam proses pembelajaran sesuai tujuan yang diharapkan. Langkah-langkah dalam pembuatan alat peraga dalam pembelajaran diantaranya mempelajari silabus dan menentukan tujuan pembelajaran, menentukan strategi dan alat peraga yang akan digunakan, membuat dan mencoba alat peraga, serta melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga yang telah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai teori penyusunan perangkat pembelajaran. Menurut Trianto 2010, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selain itu, menurut Trianto 2010, dalam mengembangkan silabus harus memenuhi beberapa prinsip. Pertama, ilmiah.
Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan. Materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, sistematis. Jadi komponen-komponen silabus itu harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Keempat adalah konsisten. Kelima, memadai. Jadi cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Keenam, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Ketujuh, menyeluruh. Jadi komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan yang kedua adalah RPP. Jadi Mulyasa 2008 menyatakan bahwa RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Menurut Daryanto dan Aris, secara umum ciri-ciri RPP yang baik itu meliputi 1. Memuat aktivitas proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru yang akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. Kedua, disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dan ketiga, disusun secara rinci sehingga apabila RPP digunakan oleh guru lain itu mudah dipahami. Dalam menyusun RPP hendaknya juga memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, RPP itu harus memuat KD, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Keempat, berpusat pada peserta didik. Kelima, pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya itu sebagai sumber belajar bagi siswa. Dan keenam, RPP harus memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, dan gaya belajar. Dan kemudian mengembangkan kemandirian belajar serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, ada lembar aktivitas siswa atau LAS dan biasa disebut juga sebagai LKS yang berfungsi sebagai panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah dalam menemukan konsep dan pengetahuan baru. Dan Azhar pun mengatakan dalam Maulida 2019 bahwa lembar aktivitas siswa adalah lembar yang berisi perintah-perintah yang dilakukan sebagai prosedur kegiatan yang dilakukan dan persoalan-persoalan yang dikerjakan atau dijawab oleh siswa.